Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Rampung. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu trik atau cara ya ngebenerin standar 2 atau standar tengah dari motor. Yang di sini motornya itu Honda Beat Matic Honda Beat tipe lama ya. Nah, langsung aja kita eksekusi. Jadi langkah pertama itu kita siapin tang yang pastinya, dimana tang ini untuk ngebuka pernya dulu. Cuman di sini tang itu harus kalian untuk ngebuka pernya kan agak susah tuh karena kencang. Jadi kalian harus cari juga yang namanya kawat. Jadi kawat kalian lilit, kalian selipin di bagian penguncinya, di sela lubang untuk masukin pernya itu. Nah, kalian lilitin kawat, lalu kalian tarik dengan tang. Nah, ini harus pakai dua tangan kayak gini ya. Cara nariknya cukup detail lah ya, walaupun agak sedikit buram ya. Dia harus kalian tarik itu bagian pernya, bagian ini, bagian lubang untuk pengunci pernya dengan kawat dan juga dibantu tang. Oke, caranya begini, kurang lebih emang agak susah, jadi harus cari celahnya dulu ya. Nah, ini kan kalau udah dapat celahnya, bukanya mudah kok. Nah, kalau udah kebuka bagian bagian pernya, nah ini langsung kita buka untuk bagian penguncinya dari standar 2 nya atau standar tengah. Kita gunain kunci di sini, kalau nggak salah ini kunci berapa ya, kunci 11 apa 10 ya. Nanti kalau udah kebuka, pokoknya kalian cocokin aja, gua agak lupa juga kuncinya karena ini nge-record suaranya terakhiran. Langsung aja gue cepetin videonya biar agak kelamaan gitu ya. Udah, kalau udah penguncinya kebuka bautnya, nah yang sebelah sini yang harus kita buka, karena di sini itu di bagian kanannya ya ada juga pengunci kawat juga, dia kawat yang kawat yang diukir ya, jadi untuk sebagai pengunci besinya atau asnya dari standar 2. Nah, itu kayak gitulah bentuknya. Jadi di sini perlu tang yang mungkin ini tang buaya ya katanya. Mungkin perlu tang buaya juga, karena kalau pakai tang biasa itu selahnya nggak dapet gitu. Ini dicobain aja, buka pelan-pelan. Ini gue cukup lama juga ngebukanya, karena kan dia emang ngelingkar, dia harus pelan-pelan juga ngebukanya. Jadi ini videonya juga gue cepetin biar biar nggak kelamaan. Oke, kalau udah kebuka kayak gitu, nanti bisa kalian langsung dorong aja dari bawah. Oh iya, ini sambil nunggu, buat kalian yang belum klik tombol subscribe pada channel ini, dibantu channel untuk makin maju, yaitu klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like. Oke, kalau misalnya udah kebuka gini, bisa dibantu dengan tang, didorong dari bawah, dan juga bisa ditarik dengan kawat lainnya. Pokoknya dia untuk ini harus kebuka kunciannya, jadi kita bisa dorong asnya untuk keluar. Nah, kurang lebih begitu. Ini gue usahain segala mana, ini udah kebuka. Oke, kurang lebih bentuknya seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ini udah kebuka, tinggal kita dorong aja asnya atau besinya itu keluar. Oke,
Oke, sepertinya harus dibantu juga ya pakai palu, cuman jangan kuat-kuat, yang penting dia udah ada pergerakan keluar aja. Gitu aja, pelan-pelan. Kalau udah dirasa udah nongol di bagian luarnya, bisa kalian tarik dari sisi sebelah kirinya ya. Ini kayaknya harus dibantu dengan dorongan lagi, dipakai kayak dipahat gitulah. Oke, tinggal ditarik aja dari sisi sebelah kirinya. Kayaknya itu udah hasil, udah mau keluar. Oke, dan kalau udah mau keluar, kita siapin alat yang diperlukan seperti ini, kuas dan juga bensin ya untuk membersihin. Atau kalian kalau ada cairan untuk pembersih karat bisa pakai juga. Cuman di sini gue menggunakan bensin yang disedot dari tangki motor itu sendiri ya. Oke, dibersihin, dan juga bisa kalian sambil gunakan amplas untuk ngamplas bagian yang benar-benar karatnya. Dan juga untuk bagian lubang asnya yang di sandar 2-nya itu langsung aja kalian semprotin juga gitu. Jadi bagian dalam yang karatan juga ikut turun gitu. Nah, jadi kalian bersihkan sampai benar-benar kelihatan udah bersih banget lah, karatnya udah lumayan rontok, karena emang kalau untuk membersihin ini emang harus lama proses pembersihnya gitu. Jadi harus emang pelan-pelan sambil diamplas lagi, sambil dikasih cairan lagi ya. Kalau lebih bagus sebenarnya direndam dulu, ditunggu sampai beberapa jam gitu, mungkin ya bisa rontok gitu karatnya. Oke, kurang lebih ya begini cara ngebersihinnya. Jadi karat-karat yang ini yang bikin asnya itu jadi agak susah gitu untuk ngebalik atau berputar gitu. Nah, kalau misalkan dirasa udah, jadi kita pasang lagi asnya. Jadi dirasa karatnya udah bersih, nah tinggal kalian cara masukinnya itu kalian lumuri dengan pelumas, bisa juga dengan gemuk, karena di sini gua nggak ada gemuk. Jadi gua menggunakan minyak makan yang baru tapi ya. Minyak makan kalian olesin di bagian as atau besinya. Nanti kalian masukin di bagian penopangnya juga atau lubangnya. Bisa kalian masukin juga pelumasnya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, sambil kalian coba-cobain terus, bisa kalian tetesin di bagian lubangnya juga. Oke, kalau dirasa pemasangannya udah cukup pas, dipastikan dulu harus benar-benar mentok ya, harus benar-benar pas. Kalau udah, nanti bisa kalian pasang pernya dan baut-baut yang lainnya. Nah, di sini kan gue tadi pakai per lama itu langsung gue buang karena udah bengkok juga, dan gue ganti dengan per yang baru. Ini harganya nggak mahal kok, cuman ya nggak nyampe 10.000 lah. Oke, kalau udah rapat masangnya, kita pasang baut yang kita buka tadi. Ini stepnya mungkin gue salah, cuman untuk pemasangannya mungkin nggak juga salah gitu. Maksudnya stepnya mungkin salah, cuman nanti untuk urutannya ya, tapi untuk pemasangannya nanti mungkin aja sama aja hasil akhirnya gitu. Jadi bisa ngikutin ini atau tutorial lain. Yang jelas ini kalau untuk pemasangannya gua nggak yakin kalau ini urutannya benar gitu. Kalau ngebongkarnya kan kita bongkar dari sisi ke kiri dulu baru ke kanan. Urutannya gua mungkin salah gitu ya. Oke, soalnya kalau untuk masukin pernya ini dia harus kuat dulu bagian ini, jadi harus gua kunci dulu biar ada tenaga untuk masukin pernya. Soalnya kalau pernya langsung dimasukin itu ngayun terus gitu. Oke, kalau sebelah kiri udah kepasang, ini gue pasang di bagian kanan. Oke, tadi ada bocil yang ngebantuin gue ya, jadi asisten. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini gue masukin kawat yang dibuka tadi. Dan jangan lupa untuk bagian kawat ini, pengunci ini emang agak susah. Jadi harus dipastikan penguncinya sama seperti keadaan semula untuk pengunciannya. Jadi kita lingkarin di bagian asnya atau lubangnya. Oke, kurang lebih begitulah untuk pemasangannya. Nggak terlalu susah juga gitu. Paling cara perawatannya begini, nggak yang susah banget. Cara begini mungkin bisa kalian cobain di rumah, dan juga nggak ngurus banyak uang, cuman cukup
modal pelumas dan juga pembersih karat ya. Jadi nggak perlu ke bengkel. Mungkin kalau kasusnya ini nanti dicoba nggak berhasil di motor kalian, baru kalian bisa ke bengkel atau kalian bisa ganti langsung untuk standar 2-nya gitu. Jadi bisa dicoba dulu cara ini, karena menurut gue cara ini adalah langkah yang harus pertama kalian lakukan sebelum langsung tiba-tiba main ganti gitu. Kalau langkah ini masih bisa, berarti kan kita masih bisa untuk menghemat biaya gitu. Oke, kalau misalkan dirasanya ini udah mau kencang, kalian lihat lagi. Kalau memang udah kencang, nanti bisa langsung kalian pasang bagian pernya, bagian per di sebelah kiri ya. Nah, ini per bagian terakhir, dan harus dipakai kawat juga, karena kan dia susah tuh kalau pakai tang aja, harus dibantu dengan kawat untuk masukin ke relnya atau bagian lubang penguncinya untuk pernya, per yang baru ini ya yang dipakai. Nah, kalau untuk masuk ini mungkin nggak sesusah kita ngebukanya tadi ya. Paling tinggal susah tuh kalau misalkan kawatnya nyelip kayak gini, harus dipotong. Oke, ini udah sesimpel ini aja cara bongkarnya, cara pasangnya atau perawatan bagian standar 2 dari motor ini. Tinggal kita tes. Tapi kalau untuk kita lihat di video itu tuh udah lumayan apa ya, ngebaliknya cepet gitu. Nah, jadi nggak seret lagi kayak sebelumnya gitu. Nanti kita bakal cobain untuk standar 2-in langsung ya, kita berdiriin motornya. Tapi di sini gue udah ngerasain kalau ini udah lumayan enteng lah. Jadi dia nggak keset lagi. Wajar ya kalau motor dari awal beli misalkan udah nyampe 2 kali ganti plat atau 10 tahunan di kalian, kalau misalkan nggak ada perawatan mungkin lumpur-lumpur ya, udah jadi karat ya di situ ya. Oke, ini langsung aja kita cobain hasil eksperimen hari ini. Nah, dimana ini standar 2 kita coba. Selanjutnya kita lihat apakah dia bisa balik. Nah, ternyata ini langsung cepet balik, walaupun nggak sempurna banget, cuman ini langsung bisa balik loh. Ya, sekali lagi kita cobain. Ini harus dicobain terus gitu, biar dari pelumas itu bekerja gitu. Oke, bisa balik ya dengan sempurna ya. Jadi cara ini cukup lumayan efektif dan efisien buat kalian. Mungkin kalian bisa aja ke bengkel langsung gitu. Cuman kalau misalkan bisa dikerjain sendiri, kenapa enggak gitu kan? Apalagi ini motor ya termasuk pekerjaannya ya berat, cuman nggak terlalu berat lah. Masih bisa kalian kerjain sendiri di rumah gitu. Oke, ini masih ada sisa minyak-minyaknya, jadi paling gua lumerin bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang dimana besi ketemu besi atau baut ketemu lubangnya atau penguncinya, ya lumayan untuk nambah pelumasan dari besi-besi ini, besi tua ini ya. Oke, jadi buat kalian yang udah tonton sampai selesai gini, yang belum subscribe, oke, subscribe dulu channelnya untuk membantu gua untuk semakin rajin ya buat konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, dia lumerin semuanya sampai dengan habis lah. Oke, cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan, bekerja sama, transparansi antara suami dan istri.